Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfira Nurfadila dengan NIM 12022223102. Jadi kelas SI 46 SI1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu aplikasi pencatatan kegiatan, di mana memiliki beberapa fitur. Yang pertama, pengguna dapat menginputkan kegiatan-kegiatan yang ingin mereka catat. Si pengguna dapat menginputkan judul kegiatan dan deskripsinya. Lalu si pengguna juga dapat men-setting tanggal dan jam yang mereka inginkan. Lalu si pengguna juga dapat mengedit dan menghapus kegiatan yang sudah dibuat. Dan kegiatan yang sudah dibikin itu akan tertampil pada halaman utama. Nah, di halaman utama itu sudah ada grouping-groupingnya berdasarkan tanggal. Jadi, misal dalam tanggal tersebut terdapat beberapa kegiatan, jadi tidak hanya satu kegiatan. Oke, lalu ini fitur yang paling utama yaitu fitur notifikasi. Jadi notifikasi akan muncul ketika di jam tersebut. Jadi di jam tersebut akan muncul notifikasi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan codingannya. Oke, di sini saya menggunakan Node.js untuk backend-nya dan Android berkomunikasi melalui REST API. Lalu di sini untuk database-nya saya menggunakan MySQL dan semua data kegiatan itu disimpan di tabel activities. Untuk server yang jalan ini di port 3000. Lalu di sini terdapat ini di Android Studio-nya. Di Android Studio ini terdapat file bernama Android manifest.xml. Nah, di file ini tuh untuk peta aplikasi. Jadi Android itu akan tahu activity apa aja yang ada dan permission apa aja yang dipakai. Lalu oke, ini permission ini buat permissionnya. Ini ada permission internet supaya bisa ambil data dari API, lalu ada permission untuk notifikasi, jadi supaya notifikasinya itu bisa muncul di Android. Nah, lalu di bagian activity and receiver di sini. Nah, di sini main activity itu dia untuk halaman utama, lalu untuk add activity itu untuk tambah dan edit kegiatan. Lalu di alarm receiver-nya ini buat nerima alarm dan menampilkan notifikasi. Nah, di sini ada folder model. Ini isinya ada 2 file, yaitu activity item dan list item. Di mana di activity item ini fungsinya buat menyimpan struktur data kegiatan dan menyelesaikan data dari backend. Di sini ini bentuk data kegiatan seperti tabel di database tapi versi Android. Lalu di bagian network di sini ada yang namanya API service. Nah, API service ini dia mendefinisikan endpoint API. Jadi kalau mau ambil data lewatnya dari endpoint tersebut. Oke, lalu seperti ini. Jadi CRUD API-nya itu ada 4, yaitu get, post, put, dan delete. Lalu di sini ada retrofit. Retrofit ini buat nyambungin Android ke backend-nya. Ini saya menggunakan HP langsung, jadi bukan emulator. Dan ini IP-nya. Lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan di bagian main activity. Di sini ada override
ini favorite fun on resume ini. Nah, setiap habis nambah atau edit data, jadi ketika kembali ke halaman utama tuh data itu langsung terupdate seperti itu. Oke, lalu di sini ada delete juga, delete activity, load data, group by date yang tadi itu fungsinya untuk mengkelompokkan setiap tanggal-tanggalnya. Oke, lalu ini ada activity adapter. Sini buat menampilkan data ke list. Jadi dia juga buat ngatur klik. Ini buat update data. View holder header, lalu view holder item. Oke. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan bagian add activity.kt. Dia buat menambahkan dan mengedit. Fungsi utamanya itu menambah kegiatan, edit kegiatan, data date picker, time picker, dan set alarm. Nah, di sini ada mode buat nge-add dan edit. Nah, ini dia untuk nambah buat edit tergantung modenya. Seperti itu. Dan ada data date picker sama time picker, dia buat men-setting tanggal dan waktunya. Dan ini ada create activity, update activity. Bagian ini buat menyimpan data dan dikirimkan ke backend. Lalu aplikasi kembali ke main activity, yaitu halaman utama tadi. Nah, di sini ada alarm receiver. Ya, fungsinya buat menerima alarm dan menampilkan notifikasi. Oke, jadi aplikasi activity reminder ini menggunakan Kotlin dan Retrofit itu buat API-nya, dan di save Core View untuk view, alarm manager dan notifikasi, lalu backend-nya itu Node.js dan MySQL. Dan semua fitur itu berjalan menggunakan CRUD, notifikasi, dan UI yang dinamis. Oke, di sini saya akan mendemokan alur atau aplikasi yang sudah jalan. Oke, di sini halaman utamanya. Nah, di halaman utama ini udah dikelompokkan berdasarkan tanggal dan sudah diurutkan berdasarkan tanggal yang paling dekat. Tuh, lalu ini untuk menambahkan kegiatan, misal kegiatan saya ingin mencatat Car Free Day atau salah mungkin jalan sehat besok besok pagi. Nah, di sini bisa pilih tanggal. Kalau saya ingin tanggal 6. Lalu buat milih jamnya, saya pengen di pukul 7.00. Oke. Lalu ketika disimpan, oke, di sini udah ada jalan sehatnya, udah muncul di halaman utama. Lalu di sini saya akan menunjukkan bagaimana notifikasi ini bekerja atau berjalan. Misal belajar misal.
belajar UTS. Deskripsinya, belajar dong di tanggal hari ini di jamnya 20.05. Oke, kita simpan. Oh, sorry, salah. Oke, misal belajar kelas. Di sini aku di tanggal hari ini, kita pilih jamnya sengaja yang ini ya, sebentar lagi ya, karena ingin mengecek notifikasinya. Oke, simpan. Oke, udah muncul. Nanti akan ada notifikasi pada pukul 20.55. Oke, seperti ini notifikasinya, belajar ITS. Belajar dong. Oke, mungkin presentasi dari saya cukupkan. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.